Oke, Pak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak J? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Habis kurban langsung sehat kembali ya Pak. Sehat ya. Asalkan gak asam urat. Berarti masih aman ya Pak ya, daging kurbannya kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti masih aman-aman aja kesehatannya Pak ya? Insya Allah aman. Baik Pak J, ini kita podcastnya ini namanya Oh Jadi Gini. Oh ya, jadi Oh Jadi Gini yang pembawa acaranya adalah Oh Jadi Gini ini Gina. Jadi ada kaitannya sama Oh Jadi Gini Gina. Oh Gina gitu. Begini. Iya. Jadi gitu Pak J. Oke Pak J, ini kan kalau boleh tahu Pak J kesibukannya di keseharian itu apa aja sih Pak J? Ya saya kan guru ya. Saya sejak tahun 2000 lah ya, 27 tahun saya jadi guru, dan per 2 Juni kemarin ditambahi tugas sebagai kepala SMP Negeri 54. Alhamdulillah. Juga innalillah. Amanah baru ya Pak J. Amanah baru cukup berat. Awalnya cuman ngajar, sekarang harus mikirkan 800 murid plus 48 karyawan dan guru, plus banyak fasilitas yang harus dipikirkan. Ya. Oke, kalau di Muhammadiyah Pak J, kesibukannya apa Pak J? Ya, saya kan diberi amanah wakil ketua yang membidangi pendidikan, olahraga, dan ortum. Jadi saya kira cocok lah ya, kan Pak Guru. Pak Guru diamanai pendidikan, diamanai anak-anak muda ya. Mulai dari IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, bahkan dititipi Ibu Aisyah. Aduh. Oke, ini Pak J membahas anak muda nih Pak J. Pasti kan Pak J itu saat ini sedang mengurus generasi muda, generasi milenial, ya. Gen Z sama Gen X ya Pak J. Ya, apa ya. Gen Alpha ya. Nah, ya. Jadi ketiga generasi ini perbedaannya gimana sih Pak J? Menurut Pak J sendiri perbedaan dalam sosialnya? Saya itu kurang memperhatikan ya, cuman yang sekilas itu anak-anak sekarang itu lebih nyaman dengan dunianya sendiri. Artinya anak-anak sekarang itu lebih asik dengan main gamenya, dengan asik medsosnya, bahkan kadang-kadang kalau dipanggil itu dia ndak ngereken ya, apa istilahnya kurang peduli. Nah, tingkat kepedulian inilah yang menjadi masalah penting dalam konteks pendidikan maupun sosial. Jadi yang saya pahami cuman ya anak-anak sekarang itu tanda petik itu lebih cuek lah dengan masa depannya, lebih cuek dengan gini-gini aja. Bahkan kadang-kadang mikir jadi YouTuber aja banyak duit. Kira-kira begitu. Itu salah satu yang saya rasakan sih. Kalau faktanya ya biar penonton aja nanti gimana komentarnya. Oke. Terus nih Pak J, ini kan kita juga melihat minat dari generasi milenial, Gen Z sama Gen Alpha dalam organisasi ya Pak J. Ya. Nah kalau di Muhammadiyah sendiri bagaimana Pak J perkembangan anggota yang punya 3 generasi ini? Ya, saya kira yang paling terasa itu kan anak-anak IPM ya. IPM atau IMM. Kalau sejauh ini yang saya pahami, yang saya ketahui, masih banyak lah anak-anak Muhammadiyah itu yang peduli dengan masyarakat, terutama sekelas pimpinan ya. Di tingkat daerah itu anak-anak IMM, ya maksudnya pimpinan cabang IMM-nya, kemudian pimpinan daerah IPM-nya, Pemuda Muhammadiyahnya, itu masih punya kepedulian. Menurut saya mungkin karena doktrin khairun nas anfa'ahum linnas itulah ya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Ini maka saya bersyukur sekali anak-anak ortum, anak-anak IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, bahkan yang tergabung Hizbul Waton itu masih punya kepedulian. Saya kira enggak keliru lah orang kalau percayakan anaknya di ortum Muhammadiyah itu aman menurut saya ya.
Itu yang sekelas pimpinan ya. Tapi kalau yang sekelas anggota ya nanti kita tanya sama pimpinannya. Oke. Iya. Oke, ini Pak J, karena kan kita melihat ya Pak J, di Surabaya itu ada banyak organisasi yang kerelawanan. Nah itu kan banyak banget teman-teman Gen Z itu masuk dalam relawan itu. Ya. Tapi ketika kita melihat di organisasi itu aktifannya itu kayaknya ada perbandingan gitu loh Pak J. Itu menurut Pak J efektifannya itu kayak gimana sih Pak J dalam hal kaderisasinya itu? Ya kalau saya melihat ini bukan karena saya Muhammadiyah ya. Anak-anak yang di Lazis itu menurut saya keren. Ya anak-anak muda kok mau ngurusi Lazis, menjadi relawan Lazis itu menurut saya itu anak yang terpanggil gitu, yang sudah kena doktrin sebaik-baik manusia yang bermanfaat itu. Saya kira itu perlu kita ajak lah anak-anak IPM, anak IMM gitu ya, anak pemuda Muhammadiyah itu lebih terlibat pada kelazisan. Nah itu karena ketika kita itu bicara Lazis tentu bicaranya adalah sosial, bicaranya tentang peduli pada sesama. Saya kira Lazis ini juga bisa menjadi lahan kaderisasi menurut saya. Ya. Oke. Nah ini kan kita kan punya relawan juga ya Pak J, namanya relawan Seger Waras. Nah ada masukan nggak Pak J terkait kaderisasi ini biar gerakannya ini tetap ada dan dan regenerasi gitu? Ya kalau Seger Waras itu kan setahu saya ya, yang saya pahami dari BP-nya Lazis itu kan memikirkan kesehatan masyarakat ya. Saya kira perlu itu terus untuk diupdate, diupgrade kemampuan tentang pemahaman kesehatan, tentang ini supaya bisa menjadi kalau bahasa gampangnya corong lah ya, sebagai pembawa pesan agar masyarakat ini hidup sehat, hidup bersih, hidup penuh dengan peduli lingkungan. Saya kira itu penting. Jadi Lazis itu tidak semata-mata dipahami sebagai kelompok yang mengumpulkan uang, mengumpulkan barang untuk ditasarufkan, tetapi ini juga membentuk mental menurut saya. Jadi orang-orang yang terlibat di Lazis itu sekali lagi adalah orang-orang yang memang peduli. Jadi tidak sekedar memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Itu. Oke, baik Pak Jenny. Kalau tujuannya ini kan kita ingin adanya generasi yang mereka itu peduli dengan sesama, atau bermanfaat sesama manusia. Tapi kalau seumpama tantangannya itu harus mengikuti kayak kaderisasi yang panjang. Itu masih relevan nggak Pak J dalam melihat generasi saat ini gitu? Ya kalau menurut saya tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau di Muhammadiyah itu sangat relevan. Jadi misalkan nilai-nilai kemanusiaan itu kita ajarkan di ada anak-anak IPM, anak-anak IMM, anak pemuda Muhammadiyah, bahkan Hizbul Waton. Itu saya kira Lazis ini juga harus masuk ke sana. Jadi ilmu tentang kelazisan ini harus masuk sebagai bagian penting dalam sosialisasi hidup untuk bermanfaat bagi sesama itu. Jadi perlu ada sebuah kolaborasi ya Pak J? Kolaborasi, jadi bila perlu relawan-relawan itu kita ngambil dari anak IPM, anak IMM gitu, pemuda Muhammadiyah. Karena segmentasinya kan berbeda-beda ya. Jadi kalau anak IPM nanti bisa mengenalkan Lazismu di tingkat pelajar. Kalau IMM nanti di tingkat mahasiswa. Kalau Nasihatul Aisyah generasi muda yang perempuan, yang pemuda Muhammadiyah. Mohon maaf dari tadi Nasihatul tidak saya sebut ya. Ya artinya Lazismu ini memang harus masuk ke seluruh segmen. Jadi tidak hanya satu kelompok. Karena setahu saya yang relawan ini baru mahasiswa. Nah, coba nanti Lazismu itu bisa merambah kepada
anak-anak IPM. Ya mungkin ada pelatihan tentang kerelawanan anak-anak IPM supaya ya tumbuh semangat untuk wata'awanu alal birri wattaqwa. Artinya apa Pak J? Artinya? Ya untuk saling menolong ya. Wata'awanu alal birri itu maksudnya saling menolong dalam kebenaran, dalam kebaikan. Nah, itu penting. Perlu itu ada pelatihan-pelatihan anak IPM. Kalau perlu ya saya diundang jadi instruktur. Oke, kita note ya. Ya, catat ini. Oke, ini Pak J. Ini kan saya kan juga sebagai koordinator relawan ya Pak J. Ya. Dan ini yang minat itu kebanyakan adalah Gen Z ya Pak J, melihat dari datanya itu. Dan ini pun juga ada anak SMP kelas 2 sama SMA kelas 1. Ya. Meskipun mereka SMP, SMA, tapi mereka mau untuk menjadi relawan, meskipun itu adalah isinya mahasiswa semua gitu loh Pak J. Berarti kan ada sebuah harapan gitu ya Pak J. Iya, saya justru merekomendasikan Lazis itu masuk aja ke sekolah-sekolah. Saya sebagai wakil ketua yang membidangi pendidikan mendukung itu. Ya bila perlu zaman seperti nenek moyang kita lah, ya, dikasih celengan gitu ya. Sekolah-sekolah itu dikasih celengan. Nah, nanti kalau ada kembalian uang 500, 1000 masukkan celengan. Nanti sebulan sekali dibuka untuk ditasarufkan atau diinfakkan di Lazis. Itu keren. Menurut saya ya jangan meremehkan uang receh gitu ya. Katakanlah kita ini kan punya 22.000 murid Muhammadiyah yang mulai dari MI sampai SMA SMK. Katakanlah kalau satu siswa 1 bulan tuh bisa ngumpulkan 5.000, tinggal ngalikan tuh. 22.000 kali 5.000. Bisa dihitung itu, bisa untuk beasiswa teman-temannya. 11 juta. Nah, itu artinya apa? Ini penting supaya ya itu tadi menumbuhkan wata'awanu alal birri wattaqwa, itu saling menolong ya. Kalau kita ngumpulkan ayo urunan 10 ribuan itu kan berat. Tapi kalau ayo adik-adik kalau punya uang receh 1.500 masukkan di kaleng. Nanti setiap bulan dibuka, dikumpulkan. Nah, saya kira relawan-relawan seperti itu penting loh. Nah, melalui anak-anak IPM di PR IPM di sekolah-sekolah itu. Berarti menjadi relawan tuh nggak cuman yang mengikuti atau kontribusi di relawan aja Pak J, tapi juga bisa dalam hal sedekah itu juga bisa jadi relawan ya Pak? Iya, jadi menurut saya itu mereka itu jadi duta lazismu di sekolahnya masing-masing. Jadi jenengan nanti para BP maupun manajemen lazismu itu bisa aja kumpulkan anak SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, bahkan anak SD Muhammadiyah yang kelas 6 atau guru-guru sekolah Muhammadiyah, tak dukung itu. Jadi kalau guru-guru Muhammadiyah gak mau bantu lazismu ya itu dipertanyakan ke Muhammadiyahnya itu ya. Oh, berarti luar biasa Pak J. Berarti ada banyak cara menjadi relawan. Banyak cara, jadi jangan seakan-akan hanya ngumpulkan uang besar, tapi uang kecil pun bermanfaat daripada kadang cuman buat kerokan ya. Tiba-tiba ada uang koin di bawah rak meja gitu. Tercecer ya. Makanya saya dulu tuh sempat ngusulkan pada BP, pada manajemen, ya kalau ada kaleng-kaleng tuh titipkan ke sekolah-sekolah kita itu loh. Ya, minimal itu ada kaleng yang tertuliskan lazismu. Langsung mempromosikan lazismu terus, dan anak-anak itu tahu bahwa di Muhammadiyah itu ada lazismu. Itu penting itu. Nah, kalau menurut Pak J, melihat tadi kan generasi Z sama Alpha kan lebih fokusnya ke arah modern yang digital, HP terus atau nggak main game terus. Kira-kira Pak J, ada nggak untuk pesan-pesan untuk para Gen Z sama Gen Alpha yang biasa tuh kayak ngelihat kayak story itu kayak video-video setengah-setengah terus juga digital itu game-game terus tapi susah banget kalau untuk menjadi relawan. Ada nggak pesan-pesan? Ya, saya kira
kalau lazismu itu bisa membuat konten-konten sederhana yang niru-niru gaya-gaya video pendek itu misalnya, ya pesan-pesan kebaikan kan bisa. Nah, jadi anak-anak itulah yang menjadi, yang tadi saya sebutkan duta lazismu itu, misalnya mereka merekam melalui satu platform digital atau medsos tertentu, mempromosikan lazismu, kemudian mempertontonkan tentang menolong sesama. Saya kira banyaklah konten-konten yang bisa kita isi. Kita tidak boleh artinya mencemooh medsos misalnya. Wah, apa generasi TT misalnya gitu ya. Terus lalu kita juga nggak mau mengisi isinya. Nah, kalau generasi lazismu itu ngisi konten-konten kebaikan, di situ kan juga ada pesan yang penting. Ya, kan berdakwah itu sekarang kan tidak cukup ceramah saja ya. Misalnya menolong orang divideokan, bukan pamer, tetapi itu bagian dari cara kita menyampaikan pesan. Jadi sekarang menurut saya banyaklah cara, termasuk kita lagi ngobrol kayak begini, nanti kalau di up gitu kan bagus itu dipotong-potong. Jadi ternyata berbuat baik itu tidak hanya harus dengan uang besar. Ternyata dengan uang receh, dengan uang koin itu juga ada nilai kebaikan. Tuh. Oke. Ini Pak J, ada sedikit pertanyaan nih Pak J. Terkait perbedaan gerakannya relawan sama gerakan kaderisasi Muhammadiyah. Itu bedanya di mana sih Pak J? Ya, kalau kita ngomong kaderisasi secara formal itu kan misalnya ada Baitul Arkom, ada Taruna Melati, ada Darul Arkom, macam-macam istilahnya ya. Itu kan namanya SPM ya, Sistem Perkaderan Muhammadiyah atau Sistem Perkaderan masing-masing ortum. Nah, kalau lazismu dengan relawan itu sebenarnya juga kaderisasi itu. Jadi kaderisasi itu jangan dibayangkan harus di camp 3 hari, 4 hari, kemudian dikasih teori-teori tentang kemuhammadiyahan, tentang al-Islam, tentang keorganisasian. Tapi dengan anak-anak itu bertemu orang untuk mengenalkan lazismu, kemudian ngobrol tentang kehidupan sosial, itu juga kaderisasi menurut saya. Jadi kaderisasi itu tidak harus selalu kaku ya. Kalau dulu di Muhammadiyah itu ada istilahnya kader kintilan. Apa itu Pak J? Ya, misalnya saya seorang bapak, terus saya pengajian, anak saya ajak ikut pengajian. Mau tidak mau kan dia mendengarkan ceramah saya. Nah, itu kalau terus mereka selalu diajak, lama-lama ngerti-ngerti sendiri. Ya, sama dengan misalkan saya jadi relawan lazismu, anak saya ajak ngambil donatur, ketemu donatur, kan lama-lama belajar dia. Caranya ngomong, caranya merayu orang, caranya menyampaikan kata-kata yang baik untuk supaya orang tertarik. Itu kan otomatis kaderisasi. Nah, artinya dengan relawan itu misalnya ada relawan satu terus pengen mengkader yang lain, ngajak anak yang baru bertamu di agnia, orang kaya, bertamu ke donatur. Itu juga kaderisasi menurut saya. Ya. Berarti bisa fleksibel gitu ya? Fleksibel. Jadi kaderisasi itu tidak harus selalu di satu gedung dengan acara random yang cukup melelahkan ya. Menurut saya bahkan cangkruan itu bisa jadi kaderisasi kalau saya. Ya kan penting kontennya toh. Kaderisasi itu kan menurut saya menggerakkan hati dan menggerakkan pikiran orang untuk berbuat baik sesuai dengan temanya. Kalau temanya lazismu misalnya tadi nilai kemanusiaan, nilai kemanfaatan, ya saya kira ngobrol-ngobrol loh bisa jadi kaderisasi kalau saya. Jadi tidak harus ceramah berjam-jam gitu ya. Saya kira itu. Nggak harus pakai teori tapi pakai value sama sikap secara langsung. Iya, gitu. karena makanya di Muhammadiyah itu ada istilahnya dakwah bil hal,
ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil kitabah. Menyampaikan kebenaran itu bisa lewat tulisan, bisa melewati ceramah, bahkan bisa melewati bil hal tadi. Misalnya kita bawa rendangmu ke keluarga tertentu, nah, orang kan, oh APE Muhammadiyah gitu kan. Nah, itu sudah dakwah juga menurut saya. Jadi kebaikan itu tidak harus selalu ceramah gitu. Oke, baik Pak J. Sangat banyak insight ya Pak terkait kaderisasi, relawan, terus juga beberapa ketimpangan Gen Z, Gen Alpha sama Gen milenial Pak. Ya. Nah, sekarang mungkin closing statement Pak terkait pesan Pak J sebagai wakil ketua PDM yang membidangi apa tadi Pak? Pendidikan, olahraga sama ortom. Ada nggak Pak pesan-pesan untuk generasi muda? Ya, pesan saya untuk para generasi muda agar hidup kita ini selalu bermanfaat. Bagi saya itu hidup itu akan tetap dikenang kalau kebaikan-kebaikan kita itu dirasakan banyak orang. Jadi orang itu akan bisa dikatakan orang baik kalau dia itu juga memberikan manfaat. Itu aja. Karena moto saya itu yang penting hidup ini punya manfaat. Walaupun sama lazismu bolak-balik saya di WA tidak bisa dijadwal, tapi alhamdulillah saya hari ini bisa bersama-sama. Semoga ini ya bagian supaya ada manfaat gitu. Oke, baik Pak J. Kita udah dapat banyak hal terkait tentang kaderisasi yang kita nggak cuman perkader itu nggak cuman kaku tapi juga fleksibel, dengan tongkrongan juga bisa. Iya, menurut saya main futsal bisa jadi kaderisasi. Main badminton ya Pak. Ngopi-ngopi bisa, badminton bisa. Kan beda kan badmintonnya anak Muhammadiyah dengan badmintonnya anak yang tidak kenal Islam. Bedanya apa Pak? Ya gak ono pisuan Surabayaan. Sama juga menutup aurat juga ya Pak. Iya, menutup aurat. Oke, baik, terima kasih Pak J untuk bincang-bincangnya hari ini. Jadi begini ya terkait perkaderan dan juga relawan. Siap. Baik, terima kasih Pak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.